Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi sa'ah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib Masjid An-Nasir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji yang sempurna milik Allah. Ini adalah waktu terbaik di antara waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Kata ulama, ini termasuk al-kunuzul akhirah, harta karunnya akhirat. Kalau harta karun dunia disembunyikan di tempat yang tersembunyi, tapi harta karun akhirat disembunyikan di waktu yang tersembunyi. Di antara waktu yang tersembunyi yang banyak memiliki keutamaan adalah bainal isya'ain, antara dua isya. Maksudnya adalah antara setelah sholat maghrib dan sholat isya. Ini harta karunnya akhirat. Sehingga tidak ada kalimat yang paling tinggi kita ucapkan kecuali kalimat syukur. Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat iman, sehat badan kita. Dan hari ini kita akan melihat salah satu dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut kibarus sahabah, ya, sahabat yang termasuk perlu diperhatikan karena sahabat ini mendapat gelar aminul ummah, ya, aminu hadhil ummah, ya, kepercayaan umat. Siapa nama sahabat ini? Yang akan kita bahas adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nama sebenarnya adalah Amir bin Abdullah al-Qurashi. Tapi memang tidak terlalu populer nama aslinya. Yang terkenal adalah Abu Ubaidah. Nama aslinya Amir bin Abdullah al-Qurashi, seperti Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu nama aslinya adalah Abdullah, tapi yang terkenal adalah Abu Bakar. Al-Qurashi karena dari Quraisy. Ya, kalau dari Bintaro al-Bintaroi, ya, ini dari Quraisy maka al-Qurashi. Kapan dilahirkannya? Abu Ubaidah bin Jarrah dilahirkan wulida sana khamsa wa arba'ina qablal hijrah. Dilahirkan pada tahun 45, ya, atau dikatakan 45 tahun sebelum hijrah. Dan jarak usianya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun. Lebih muda, ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islamnya usia 27 tahun. Ya, ini biografinya Abu Ubaidah. Ya, dan termasuk sahabat yang dikatakan as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Makanya ini termasuk sahabat yang kibar, yang penting dalam perjuangan agama Islam. Dari mana kita melihat sosok Abu Ubaidah bin Jarrah? Ada manakibuhu, ya, manakibnya itu keutamaannya, dan nanti insyaallah kalau waktunya cukup akan ada mawakifuhu. Mawakif itu keteladanannya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib, untuk mempersingkat waktu, yang pertama, apa manakib dari sahabat Abu Ubaidah? Sahabat Abu Ubaidah ini termasuk sahabat yang dikatakan dalam perkataan para ulama
ahadul asyra al mubasysyirin bil jannah. Salah satu sahabat yang termasuk ke dalam 10 sahabat yang dikabarkan ahli surga. Ini keutamaan yang luar biasa. Orangnya masih ada saat itu tapi sudah mendapatkan kabar ahli surga. Seperti Rasulullah sampaikan, ya, di antara 10 sahabat itu Nabi bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar ibn Khattab fil jannah, Uthman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Termasuk salah satunya disebutkan adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah, kata Nabi. Ya, termasuk Zubair ibn Awam, Abdurrahman bin Auf, semuanya adalah sahabat yang dikabarkan ahli surga padahal mereka masih hidup. Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini? Ya, pelajaran yang disampaikan oleh para ulama dari keterangan ini, bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasul SAW kita harus imani. Jadi 10 sahabat ini kita harus meyakini bahwa ini sahabat memang ahli surga. Kita tidak boleh mengatakan Abu Bakar itu di surga atau enggak ya, mungkin. Nah, itu tidak boleh. Abu Ubaidah bin Jarrah itu di surga atau enggak ya, wallahu a'lam. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena akidah kita harus membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah mengatakan, jangan ragu lagi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam radhiyallahu anhum ajmain, semuanya ahli surga. Karena ada golongan-golongan yang mengkafirkan sahabat Nabi, naudzubillah. Jadi jangan sampai iman kita batal karena kita tidak meyakini apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran pertama, ini akidah. Bagaimana kita terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga. Tapi kalau untuk para ulama, mungkin kita punya ulama yang kita jadikan idola. Ya, kalau ditanya ahli surga enggak ulama itu, wallahu a'lam. Ya, surga dan nerakanya itu milik Allah. Ya, Allah menghendaki memasukkan para ulama ke dalam surga, itu rahmat dari Allah. Nah, itu boleh untuk selain 10 sahabat ini. Tapi kalau para nabi termasuk 10 sahabat ini sudah tidak ada keraguan. Harus kita yakini bahwa mereka adalah min ahlil jannah, ahli surga. Ini yang pertama. Keutamaan Abu Ubaidah bin Jarrah yang pertama adalah termasuk salah satu sahabat yang disebutkan ahli surga padahal saat itu masih hidup, belum wafat. Yang kedua, ya, kata ulama yang kedua, Nabi SAW sangat mencintai Abu Ubaidah bin Jarrah. Dari mana bukti Nabi sangat mencintai Abu Ubaidah bin Jarrah? Dari pujian Nabi kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Ini disamakan atau ditempel dengan Syaikhani. Ya. Bismillah. Dari mana kita mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Ubaidah ibn Jarrah? Ternyata kita melihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat populer sekali, ya, disampaikan pujian Nabi kepada Syaikhani. Syaikhani itu dua sahabat yang sudah senior, dikatakan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Rasulullah mengatakan nikmar rajulu Abu Bakar, nikmar rajulu Umar, wa nikmar rajulu Abu Ubaidah ibn Jarrah. Jadi 3 sahabat ini yang langsung disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan pujian secara langsung. Rasulullah tidak mengatakan Abdurrahman nikmar rajulu Abdurrahman bin Auf, tidak. Nikmar rajulu Sa'id bin Zaid, tidak. Tapi disebutkan
Ni'mar rajulu, laki-laki terbaik. Ni'mar rajulu itu maknanya laki-laki terbaik. Laki-laki terbaik Abu Bakar. Laki-laki terbaik Umar. Laki-laki terbaik Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhum ajmain. Ini bukti bahwa Nabi sangat mencintai Abu Ubaidah ibn Jarrah. Lalu dikuatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah pernah ditanya oleh seorang Ibnu Syakik namanya, datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ayu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ahabba ilai. Ya Aisyah, siapa sahabat Nabi yang paling dicintai Nabi? Sampaikan kepadaku. Ini kata Ibnu Syakik. Lalu Aisyah menjawab, qalat Abu Bakrin. Ini dalil menyebut nama bapak tanpa dengan bapak itu boleh. Langsung menyebut namanya. Tapi dalam konteks menyebutkan nama, bukan memanggil, bukan. Ini yang menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika ditanya, siapa yang paling dicintai Nabi? Aisyah langsung menjawab Abu Bakrin. Abu Bakrin. Berarti tidak pakai abi atau abati, bapakku Abu Bakar, tidak. Ini dalam konteks ingin menyebut. Tapi kalau memanggil enggak sopan. Kita punya bapak dipanggil Junaidi, enggak boleh. Nah, kemudian ditanya lagi oleh Ibnu Syakik, "Tsumma man?" Lalu siapa lagi? Dijawab, qalat Umar. Lalu ditanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? Qalat Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu ditanya lagi oleh Ibnu Syakik, "Tsumma man?" Lalu siapa lagi? Fasakatat Aisyah. Setelah itu Aisyah radhiyallahu anha diam, tidak menjawab lagi. Jadi ternyata 3 sahabat ini yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya siapa sahabat yang paling Nabi cintai, Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhum ajmain. Ini yang kedua. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, apa keutamaan dari Abu Ubaidah ibn Jarrah? Wa min manaqibihi annahu sholihun lil khilafah. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi beliau ini Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu orang yang berhak dan mampu untuk menjadi khalifah. Khalifah itu yang melanjutkan tongkat estafet dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu khalifah. Sebenarnya Abu Ubaidah bin Jarrah ini orang yang sangat mampu, bahkan dikatakan ini sangat berhak untuk mendapatkan gelar khalifah. Tapi qadarullah, umurnya tidak panjang. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu lebih dulu wafat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wafat ketika tersebar di negeri Syam itu penyakit taun namanya, taun lepra atau kusta. Ya, kena virus wafat. Padahal sebenarnya andai masih ada yang akan melanjutkan dari kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah dipilih Abu Ubaidah ibn Jarrah. Makanya kalau kita lihat, subhanallah, Rasulullah itu saat menjadi Nabi, apakah Rasulullah memilih Abu Bakar untuk menjadi penerusnya, untuk menjadi khalifatul ula? Apakah memilih? Secara langsung tidak memilih, Pak. Kita tidak pernah mendapati kisah Rasulullah langsung menunjuk, ini setelah aku nanti wafat, tolong Abu Bakar menjadi khalifah. Ya, tapi secara indikator, secara gerak-geriknya Nabi, sahabat faham Nabi punya keinginan mengkerucut khalifah yang memimpin setelah Nabi wafat adalah Abu Bakar. Nabi tidak nunjuk, tapi cara Nabi menunjukkan ini Abu Bakar pilihannya. Dari mana? Kita tahu dari bagaimana Nabi menjadikan Abu Bakar imam sholat. Jadi saat Nabi sakit, ya, ketika Nabi sakit saat itu Aisyah radhiallahu anha diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya Aisyah, muru Abu Bakrin, suruh Abu Bakar untuk memimpin sholat.
Bahkan Siti Aisyah awalnya ndak mau, karena Siti Aisyah faham betul ayahnya itu mudah nangis. Ya Rasulullah, ayahku itu mudah menangis. Jadi kalau nanti jadi imam sholat, sedikit-sedikit menangis, nanti sholatnya ndak khusyuk ya Rasulullah. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Muru Abu Bakrin, suruh Abu Bakar. Pokoknya suruh Abu Bakar untuk jadi imam sholat. Aisyah tetap menolak, ya Rasulullah, ayahku itu gampang menangis ya Rasul, nanti tidak khusyuk sholatnya. Rasulullah saat itu semakin tinggi nadanya. Rasulullah semakin marah kepada Aisyah, suruh Abu Bakar untuk jadi imam sholat. Maka akhirnya Abu Bakar juga menjadi imam sholat, menggantikan Nabi ketika Nabi sakit. Pertanyaan saya, kira-kira kalau di zaman itu ada manusia yang menggantikan posisi Rasulullah SAW dalam imam sholat, itu kira-kira manusia biasa atau manusia luar biasa? Itu luar biasa itu. Kalau hanya sekedar menggantikan imam Masjid An-Nasr mah banyak. Ini menggantikan imam Rasulullah SAW atas pilihan Nabi. Maka itu tanda Nabi ingin Abu Bakar radhiallahu anhu menjadi pemimpin. Bukan hanya itu, Rasulullah di dalam rumahnya ketika sakit, Rasul membuka tirai, dilihat dari jendela rumah, melihat Abu Bakar sedang mengimami sholat dengan para sahabat. Rasulullah tersenyum. Subhanallah. Kira-kira kalau Nabi tersenyum, Nabi ridho atau marah? Ridho. Nabi suka, Nabi senang, bahagia melihat Abu Bakar menjadi imam, sahabat yang lain menjadi makmum. Maka dari sini kesimpulannya adalah para sahabat melihat setelah Nabi tidak ada nanti, khalifah yang pantas adalah Abu Bakar radhiallahu anhu. Itu bagaimana terpilihnya Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, siapa yang melanjutkan? Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Nah, kalau Umar itu ditunjuk, Abu Bakar tidak lama jadi khalifah, hanya kurang lebih 2,5 tahun lah. Kalau Umar bin Khattab radhiallahu anhu ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Subhanallah. Tapi yang menarik, ketika Umar ibn Khattab ingin memilih siapa setelah Umar yang berhak menjadi khalifah, Umar memilih kandidatnya ada 6 orang. Dalam sirah sahabat disampaikan ada Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam. Ada 6 kandidat. Apa kata Umar? Kalau seandainya Abu Ubaidah ibn Jarrah masih ada, aku tidak akan memilih dari 6 kandidat ini. Aku langsung akan memilih Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiallahu anhu. Subhanallah. Seperti itulah Umar bin Khattab. Sangat-sangat mengidolakan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Itulah Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Ya, dari perkataan Umar bin Khattab ketika dalam keadaan menjelang wafat, Umar ketika menjelang wafat, apa kata Umar bin Khattab radhiallahu anhu? Lau kana Abu Ubaidah hayyan la bayatuhu. Kalau seandainya Abu Ubaidah masih hidup hari ini, aku akan membaiatnya untuk melanjutkan kepemimpinan khalifah. Karena sudah wafat, jadi tidak bisa. Makanya ketika Abu Bakar radhiallahu anhu menjadi khalifah, yang ditunjuk menjadi panglima perangnya adalah Khalid bin Walid radhiallahu anhu. Ini juga panglima perang yang luar biasa. 99 kali perang, tidak pernah kalah 1 kali seri. Itu Khalid bin Walid radhiallahu anhu. Tapi ketika Umar ibn Khattab menjadi khalifah, turun Khalid, diturunkan dari panglima perang, digantikan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiallahu anhu. Subhanallah. Kok bisa seorang Khalid yang sudah berprestasi digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah? Apa alasan Umar? Ada 2 alasan. Umar bin Khattab radhiallahu anhu melihat saat itu masyarakat sudah mulai bergeser akidahnya. Jadi masyarakat saat itu sudah mengatakan, pokoknya kalau perang dipimpin oleh Khalid bin Walid pasti menang. Sudah mulai geser tuh, Pak. Umar bin Khattab radhiallahu anhu sangat perhatian betul kepada tauhid. Makanya dulu ada pohon, di mana pohon itu tempat baiatnya para sahabat, dan diabadikan di dalam Al-Quran. Yubayyi utata syajarah.
dan pohon itu dikultuskan oleh masyarakat Mekah saat itu sehingga ditebang habis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini dalil kalau ada tempat-tempat yang dijadikan tempat itu pengkultusan, hancurin tuh tempatnya, Pak. Nggak apa-apa. Misalnya di sini ada pohon untuk keramat-keramatan sesembahan, hancurin pohonnya. Itu Umar bin Khattab seperti itu. Nah, Umar tidak mau Khalid bin Walid dikultuskan. Jangan sampai meyakini kemenangan perang itu karena kekuatan manusia. Yang memberi kemenangan itu Allah. Idza jaa nasrullah. Apabila datang pertolongan Allah. Ini bukan manusia. Makanya Umar ini khawatir. Ini kalau tidak diganti, Khalid bin Walid masih menjadi panglima perang, ini akidahnya makin rusak. Diturunkan Khalid bin Walid menjadi prajurit, Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu diangkat menjadi panglima perang. Subhanallah. Itu alasan kedua, alasan pertama. Alasan kedua karena Umar tahu Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu seorang yang amanah, bahkan mendapat julukan Aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat. Makanya tidak ragu ketika seseorang sudah mendapatkan gelar Al-Amin, bisa dipercaya, maka ini akan mudah menjadi pemimpin, pasti akan berhasil. Ya subhanallah. Jadi ini tidak bermaksud ke arah sana ya, karena memang Al-Amin ya. Jadi ini maknanya yang dipercaya atau amanah. Nah, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya menggantikan siapa namanya Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi dua sahabat ini coba kita lihat. Apakah Khalid bin Walid merasa kecewa dengan Umar bin Khattab? Wah, Umar mentang-mentang ada Ubaidah saya diganti. Nah gitu, enggak marah dia. Kenapa? Karena Khalid bin Walid perangnya lillahi wa fillah, untuk Allah dan di jalan Allah. Ya, tidak peduli pemimpinnya siapa. Saya perang ini bukan karena Amirul Mukminin, saya perang bukan karena manusia, saya berperang karena Allah. Di posisi apapun saya, prajurit, panglima, tidak ada masalah buat saya. Saya tetap berperang di jalan Allah. Semangat saya tidak berubah. Itulah Khalid bin Walid. Begitupun Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu tidak sombong. Ya, tidak kemudian mengecilkan Khalid. Ya Khalid turun jabatan, sekarang saya panglimanya. Ya, bahkan mereka saling memuji. Apa kata Khalid ibn Walid? Dikumpulkan para pasukannya di hadapan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid mengatakan, "Bu'itsa alaikum aminu hadhil ummah." Telah diutus kepada kalian orang kepercayaan umat saat ini, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Lalu Abu Ubaidah ibn Jarrah pun membalas kata-kata ini dengan kalimat, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Khalid bin Walid suyuf ay saifun min suyufillah, pedang di antara pedangnya Allah. Saling memuliakan, Pak, bukan saling menghinakan. Itulah para sahabat. Jadi ini keutamaan yang ketiga. Ternyata Khalid atau dikatakan Abu Ubaidah ibn Jarrah sangat berhak untuk menjadi khalifah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, apa keutamaan dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu? Annal Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kana yakrah mukhalafatahu Abu Ubaidah fi amri minal umur. Ya, fil amri minal umur. Umar ibn Khattab ini sahabat yang sangat benci berselisih dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ini menarik. Umar itu karakternya gampang marah. Sebentar-sebentar, ya Rasulullah, da'ni aqta unuqah, ya Rasul, sebentar izinkan aku memenggal lehernya itu. Umar itu kan terkenal mudah marah. Bahkan ketika ada wanita-wanita saat itu datang ke rumah Rasul SAW, ini wanita dengan Nabi itu biasa saja, akrab dengan Rasulullah. Rasulullah itu kepada siapapun easy going, humble. Sehingga wanita-wanita datang ke rumah Nabi untuk berdiskusi tentang agama itu nyaman.
tiba-tiba datang Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasul SAW, suasana menjadi tegang. Diam semuanya, ketakutan dengan datangnya Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, keadaan tadi tenang, tadi keadaan di sini bercanda. Begitu engkau datang, ya Umar, semuanya terdiam. Ternyata wibawamu lebih ditakuti daripada wibawaku ya Umar," kata Rasulullah SAW. Tapi kata Umar bin Khattab, "Tidak ya Rasulullah, wibawamu lebih hebat daripada wibawaku ya Rasulullah." Bahkan setan sendiri takut sama Umar kan? Kita sering mendengar riwayat ini. Setan itu sama Umar takut. Kalau Umar berjalan di satu jalan, ada setan di sana, setan lebih baik mencari jalan lain. Nggak mau urusan. Kalau Google Map-nya setan itu Pak, bukan hindari ganjil genap, tapi hindari Umar. Kalau kita kan keluar jalan coba, boro-boro setan kabur, ditungguin Pak sama setan. Nah ini model-model iman dia ditungguin sama setan. Tapi Umar tidak. Nah ketika berhadapan dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah, Umar itu tidak mau ada selisih, itu nggak mau. Ketika selisih faham, lebih baik Umar bin Khattab, ya sudah, tidak usah berdebat. Ini pernah terjadi ketika terjadi wabah di negeri Syam. Umar bin Khattab berangkat dari Madinah dengan pasukannya, termasuk Abu Ubaidah di sana, radhiyallahu anhu. Berangkat ketika sampai di negeri Syam, perbatasan, belum sampai ke negeri Syam. Di perbatasan ada kabar bahwa di negeri Syam ada wabah taun. Ada wabah taun. Umar ibn Khattab dengan para sahabat berdiskusi di sana. Dan ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, kita lanjutkan saja berangkat perjalanan ke negeri Syam. Ya, kalau memang nanti takdirnya kena wabah ya kena wabah. Kalau enggak kena ya enggak kena." Tapi pendapat pertama, pendapat yang lain mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, kami pernah mendengar Rasul SAW mengatakan kalau ada satu wabah, ada wabah di satu negeri, yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar." Itulah kira-kira. Lalu Umar bin Khattab memilih untuk tidak melanjutkan perjalanannya ke negeri Syam. Tapi apa yang terjadi? Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, an-nafirru min qadarillah." Apakah kami ini harus takut dengan takdir Allah? Apakah kami harus berlari meninggalkan takdir Allah? Berangkatlah ke negeri Syam. Kalau takdirnya kena ya kena, enggak ya enggak kena. Apa kata Umar bin Khattab? Subhanallah. "Lau ghairaka qala ya Abu Ubaidah." Untung yang bicara kamu ya Abu. Kalau bukan kamu, aku penggal lehernya. Itu kata Umar bin Khattab. Itu tidak mau Umar itu menselisihi dari Abu Ubaidah. Walhasil Umar mengatakan, "Naam, iya, nafiru min qadarillah ila qadarillah." Iya, aku berpindah dari takdir Allah yang buruk, berpindah ke takdir Allah yang baik. Hadis ini viral di saat Covid kemarin tuh, ramai dibahas. Ya, artinya apa? Umar bin Khattab tidak mau berselisih dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah, segan. Ya, sangat segan. Itu sekelas Umar. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Wa dzalika dzalal wa dzalika dzalun ala jalalati Abu Ubaidah bin Jarrah." Inilah dalil bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah punya keistimewaan, punya kemuliaan dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Subhanallah. Itu yang keempat. Jamaah salat maghrib dirahmati Allah. Yang kelima, Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiallahu anhu mendapat julukan, mendapat gelar Aminu hadhil ummah, orang yang terpercaya atau kepercayaan umat saat ini. Masya Allah, ini gelar yang sangat luar biasa. Siapa yang pertama kali mendapat gelar Al-Amin? Rasulullah SAW. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bahkan yang memberikan gelar adalah orang-orang Quraisy. Bukan sahabatnya, tapi orang-orang kafir memberikan gelar Nabi ini Al-Amin, yang dapat dipercaya. Jadi uniknya Nabi itu ketika di Mekah dulu, kalau siang itu dimusuhi, Pak. Nabi dimusuhi, Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi dibenci. Tapi kalau malam, orang-orang yang memusuhi Nabi itu menitipkan barangnya kepada Nabi. Ini unik nih. Bapak pernah nitip barang ke musuh atau enggak? Ini udah tahu musuh kita nih, kita titip barang, kira-kira barang itu aman atau hilang?
wassalam. Tapi tidak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang membenci Nabi ketika malam hari nitip barangnya kepada Nabi. Al-Amin, yang dapat dipercaya, amanah. Dan gelar itu ditempelkan kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Bayangkan, itu gelar tidak main-main, tapi ditempelkan kepada Abu Ubaidah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Setiap umat itu ada aminnya, dan aminnya umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Subhanallah. Ini keutamaan yang kelima. Yang keenam, jamaah salat maghrib dirahmati Allah. Ini terjadi ketika peperangan Badar. Subhanallah, saat perang Badar, secara fisik Abu Ubaidah ibn Jarrah itu memang hampir mirip-mirip Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi gaya jalan, gaya bicara, pokoknya perawakannya itu mirip Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, ketika perang Badar ada satu musuh. Musuh ini menggunakan baju besi, tertutup semuanya. Dan semua sahabat saat itu tidak ada yang bisa mencari tahu siapa musuh yang dibalik baju besi ini. Ternyata yang tahu adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah tahu dia. Begitu melihat ini musuh yang ditutup besi ini, hanya terlihat lubang matanya. Ternyata itu adalah bapaknya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Makanya dia faham betul. Kita kalau, mohon maaf ini, bapak yang punya istri, coba istrinya dibungkus kain mukena gitu. Walaupun kita tidak melihat wajahnya, itu kira-kira dari bentuk jalannya, bentuk pasti kita tahu. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah saat itu? Datang kepada bapaknya lalu mengatakan, wahai ayahku, ayolah berislam demi keselamatanmu. Tapi bapaknya tetap tidak mau Islam, sehingga harus diperangi. Terjadilah pertempuran antara bapak dan anak. Seorang Abu Ubaidah ibn Jarrah memerangi bapaknya. Qadarullah, yang menang Abu Ubaidah ibn Jarrah, berhasil memenggal leher bapaknya dalam peperangan Badar. Subhanallah. Dan perbuatan Abu Ubaidah ibn Jarrah dipuji Allah. Turun ayat surah Al-Mujadilah ayat 22. Jadi kalau tanya, memang boleh seorang anak membunuh bapaknya. Kalau dalam keadaan perang, boleh. Dalam keadaan al-harb, perang, silakan. Tapi kalau bukan peperangan, itu tidak boleh. Anak durhaka itu, orang tuanya dibunuh. Tapi kalau perang, boleh. Anak bunuh orang tua bunuh anak. Mana dalilnya? Al-Mujadilah ayat 22. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yawadduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Al-ayah. Jadi kamu akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang, tapi berkasih sayangnya kepada orang-orang yang menentang Allah. Maksudnya musuhnya Allah dan musuhnya Rasulullah. Sekalipun orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Jadi makna daripada yawadduna ini, kata ulama, itu dalam konteks peperangan boleh untuk apa? Membunuh. Ya, turun ayat. Tapi kalau bertetangga dengan muslim yang dhimmi, kafir, mohon maaf, kafir yang dhimmi, itu tidak boleh. Tapi kalau dia harbi, itu boleh, kita perangi. Ya, maka ini keutamaan dari Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian yang ke-7, subhanallah, sangat, atau dikatakan Abu Ubaidah ibn Jarrah sangat mencintai Nabi SAW. Cintanya kepada Nabi luar biasa. Ini dapat dilihat dalam peristiwa peperangan Uhud. Ya, perang Uhud itu pasukan muslim tidak terlalu banyak. Pasukan muslim hanya 700. Awalnya 1000 orang, tapi 300 mundur munafik.
sementara melawan musuh yang jumlahnya 3.000. Pimpinannya saat itu Khalid ibn Walid. Jadi Khalid ibn Walid belum Islam ini. Dalam peperangan Uhud, Khalid ibn Walid masih menjadi musuhnya Nabi, musuhnya umat Islam. Maka ketika sahabat Rasulullah ini sudah berhasil sebenarnya untuk menggempur mundur orang-orang kafir, ternyata melihat ghanimah turun, itu yang di Bukit Rahmat turun. Nah, kisahnya kan kita sudah tahu perang Uhud. Maka Khalid ibn Walid berputar arah dari belakang menggempur pasukan muslimun, sehingga pasukan muslimun tumbang saat itu. Dalam peperangan Uhud banyak sahabat Nabi yang wafat dalam peperangan Uhud. Banyak yang syahid di sana. Ya, di antaranya adalah Hamzah, paman Rasul itu. Ya, ditusuk, dilempar oleh seorang utusan Hindu namanya Wahsy. Kemudian Mus'ab ibn Umair itu juga wafat di perang Uhud. Tapi yang menarik adalah ketika dalam keadaan pasukan Khalid bin Walid menggempur saat itu, Rasulullah berlari naik ke atas bukit, ya, bersama ada Talhah bin Ubaidillah saat itu, dan Rasulullah dihajar oleh pedang Ibn Abi Qami'ah. Ibn Abi Qami'ah ini dari pasukan kafir, sambil dia mengatakan, khud minni ana Ibn Abi Qami'ah, khud minni ana Ibn Abi Qami'ah, sambil dia mengatakan seolah-olah dia sombong kepada semua yang ada di sana. Ayo coba siapa yang berani menghadap kepadaku? Aku ini Ibn Abi Qami'ah. Ternyata mendengar kalimat itu dan melihat Rasulullah dalam keadaan sudah digempur dengan pedang, Abu Ubaidah ibn Jarrah dilihat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu terbang seperti burung yang terbang. Itu mendekati Rasulullah seperti burung yang terbang. Saking cepatnya itu. Gimana kalau burung terbang itu, Pak? Bisa dibayangkan? Burung terbang. Karena Rasulullah dalam keadaan sudah berdarah. Rasulullah saat itu menggunakan baju besi 2 lapis ketika perang Uhud. Tapi qadarullah, helmnya itu bagian kepala itu terbuka karena terkena pukulan pedang Ibn Abi Qami'ah. Sampai akhirnya ada rantainya di baju besi itu, di kepala itu ada rantai. Itu rantainya menancap di pipinya Nabi SAW. Ada yang mengatakan di bagian atas ini, sehingga Abdullah atau Abu Ubaidah ibn Jarrah ini harus mengeluarkan besi itu. Dengan cara apa Abu Ubaidah mengeluarkan? Ini saking cintanya kepada Nabi. Cari peralatan agak sulit, namanya perang. Ya, tidak mungkin sempat cari alat. Mana ada alat? Nah, ini harus dikeluarkan, tidak. Supaya Nabi tidak merasakan sakit. Kalau dengan tangan tuh khawatir Nabi itu sakit. Sehingga Abu Ubaidah ibn Jarrah mencabut besi atau rantai yang menancap di pipi Nabi SAW dengan gigi serinya. Dicabut satu persatu. Dan apa yang terjadi? Qadarullah, giginya lepas. Giginya copot, patah. Jadilah gigi serinya Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu hilang. Ompong. Tapi yang menarik, subhanallah, ketika giginya ompong, kata ulama, dilihatnya wajahnya itu, giginya hilang 2, tapi wajahnya dilihat yazdadu jamalan, bertambah ganteng. Jadi tambah keren Pak wajahnya. Padahal giginya hilang 2 tuh. Coba kita kalau gigi hilang 2 tuh lucu. Ya. Awalnya imut jadi amit tuh kalau kita. Tapi Abdullah atau Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, karena Allah yang memberikan keagungan, itu giginya hilang 2, itu jadi makin ganteng. Kata para sahabat, yazdadu jamalan, makin ganteng, makin tampan. Subhanallah. Nah, ini yang dikatakan apa? Begitu cintanya Abu Ubaidah bin Jarrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Ibn Abi Qami'ah ini mendapat balasan dari Allah, matinya dalam keadaan diseruduk kambing ternaknya sendiri, dan dia jatuh ke bawah jurang bukit dan dia mati. Karena Rasulullah mengatakan ketika dihajar dengan pedangnya Ibn Abi Qami'ah, ya Rasulullah mengatakan, ya A'maq, kata Nabi. Ya Nabi mengatakan, A'maq itu maksudnya kamu itu nanti akan dilemparkan Allah, terjatuh hingga kamu itu mati. Ya itulah kira-kira. Ternyata benar. Ya ketika sedang mengembala kambing, itu kambingnya naik ke atas bukit, dikejar, dicari,
ternyata begitu sampai di atas, dia sendiri diseruduk oleh kambing yang diternaknya, jatuh lalu mati. Itulah ibu Nabi Qami'ah. Nah, itu adalah keutamaan dari Abu Ubaidah ibn Jarrah yang ke-8 ya. Kemudian yang ke-9, subhanallah, Abu Ubaidah ibn Jarrah ini termasuk sahabat yang pernah merasakan hijrah ke Habasyah. Ya, karena dulu di Mekah ketika Islam ini diintimidasi oleh orang-orang kafir, Rasulullah memberikan perintah kepada para sahabat, tapi ini hijrahnya tidak wajib. Yang mau hijrah silahkan, yang tidak mau silahkan. Hajiru ila Habasyah. Kalian silakan hijrah ke Habasyah, karena di Habasyah ada raja yang tidak zalim kepada siapapun, namanya Raja Najasyi. Maka Abu Ubaidah ibn Jarrah ikut hijrah ke sana ya, dan Raja Najasyi ini raja yang menyembunyikan keislamannya. Kenapa disembunyikan? Ya karena kalau Raja Najasyi ini Islamnya tidak disembunyikan, maka ketika dia tidak lagi menjadi pemimpin, dia turun, dia tidak bisa menjaga para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Jadi Islamnya disembunyikan, sehingga ketika Raja Najasyi ini wafat, tidak ada yang tahu kalau Raja Najasyi ini sudah Islam. Makanya Jibril memberikan kabar kepada Nabi, ya Muhammad, Raja Najasyi wafat, silakan sholat gaib ya Rasulullah. Maka disitulah pertama kali sholat gaib dilakukan oleh Nabi SAW di Masjid Ghamamah, Masjid Awan, yang ada di dekat dengan Masjid Nabawi. Maka syariat sholat gaib itu boleh. Hari ini kalau kita mau sholat gaib untuk saudara kita yang wafat di negeri Palestina, itu boleh. Yaitu dalilnya Nabi mensolatkan gaib Raja Najasyi. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, ya, apa keutamaan dari sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah? Keutamaan dari sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah yang terakhir adalah anna wafatahu kanati syahadata fi sabilillah. Jadi wafatnya menggabungkan dua syahid sekaligus. Ya, karena yang pertama, Abu Ubaidah ibn Jarrah ini sedang dalam keadaan perjalanan dakwah dari Madinah menuju negeri Syam. Yang kedua, terkena wabah taun lalu wafat bersama dengan ribuan sahabat saat itu. Jadi mendapat dua syahid. Subhanallah. Ya, jadi wafatnya kalau dikatakan wafat yang sangat-sangat luar biasa. Ya, inilah manakib atau keutamaan dari sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Lalu apa mawakif yang bisa kita ambil keteladanannya? Ada satu pesan yang sangat masyhur disampaikan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Unsurullah yansurukum, itu kalimatnya. Ya, kalau kalimat Qur'annya intang surullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Tapi kalimat Abu Ubaidah ibn Jarrah, unsurullah yansurukum, maknanya tolonglah Allah, maka Allah akan menolongmu. Maksud dari tolong Allah itu bukan kita menolong Allah, tapi menolong agama Allah. Nah, menolong agama Allah bukan berarti Allah itu butuh pertolongan kita, bukan. Ini bagian daripada ujian. Jadi kalau ada yang mengatakan memang agama perlu ditolong, agama itu yang jaga Allah, ya memang Allah yang jaga, tapi kita menolong agama Allah itu bagian dari perintah Allah. Ya, sama dengan kalau kita doa, kita syukur, Allah nyuruh kita doa kan? Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'idan. Apakah Allah butuh doa kita? Allah nyuruh kita sholat, apakah Allah butuh sholat kita? Tidak. Tapi yang butuh adalah kita. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kalian itu fakir. Fakir itu maknanya butuh kepada Allah. Jadi ini nasihat yang disampaikan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, jadilah orang-orang yang senantiasa berjuang untuk agama Allah. Sekarang ini agama kita sedang banyak fitnah. Khususnya fitnah ini dirasakan betul oleh saudara kita di Palestina, Pak. Dan umat Islam ini barangkali sebagai ihtitamnya, umat Islam itu ketika agama difitnah akan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama,
mujahid. Golongan pertama ini golongan mujahid. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang berjuang di garda terdepan. Ini para pasukan Hamas, kemudian tim medis di sana. Orang-orang yang bertahan di sana itu mujahid, menjaga izah Islam. Kenapa tidak mau keluar? Supaya Islam ini tetap ada izahnya. Lalu yang kedua ada golongan Ansarul Mujahid. Ansarul Mujahid ini adalah orang-orang seperti orang-orang Ansor ketika menerima kaum Muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang dilakukan orang-orang Ansor saat itu? Memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang Muhajirin. Butuh harta, setengah hartaku ambil. Butuh istri, aku ceraikan istriku, nikah denganmu. Itu Ansarul Mujahid. Nah, kita ini sekarang minimal jadi Ansarul Mujahid untuk agama Allah. Apa yang bisa kita bantu untuk saudara kita di Palestina? Donasi, silahkan donasi. Kalau tidak bisa donasi, boikot produknya. Ini sudah fatwanya sudah jelas. Jadi jangan mikirin lagi itu gimana yang kerja di produk itu, kasihan. Rezeki bukan urusan kita. Ya, rezeki Allah yang atur. Yang ketiga, doakan. Jadi doa Bapak Ibu ini, doa jamaah ini semua umat Islam, itu kalau satu saja diijabah, satu orang itu sudah bisa menghancurkan Yahudi laknatullah. Karena yang masalahnya itu bukan doanya, tapi yang penting adalah pertolongan Allahnya. Ya, maka jangan sampai jadi yang ketiga. Siapa? Munafik. Siapa munafik? Tidak pernah kontribusi tapi mengkritisi. Bahkan dia sebar berita-berita hoax. Naudzubillah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan menambah hasanah, menambah kebaikan, sehingga semakin cinta kepada sahabat Nabi SAW, khususnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Syukran ala husni istimaikum, jazakumullah khair, Allah yubariku fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum.